Halo, selamat malam teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Duyan Anggara dan di video kali ini teman-teman kita akan mereview sebuah tools yang sangat spesial menurut saya, yaitu iRadar. Jadi iRadar ini teman-teman adalah tools yang didevelop oleh teman-teman di Ruang Trader dan saya kebetulan adalah salah satu dari sedikit orang yang menjadi early adopter tools ini. Jadi saya termasuk orang-orang yang dikasih kesempatan untuk ngetes tools ini sebelum di launching ke market gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman tertarik dengan tools ini, teman-teman bisa cek deskripsi video di bawah video ini ya. Nanti di bawah ada deskripsi video, teman-teman tinggal klik linknya kalau teman-teman tertarik atau pengen mengetahui lebih lanjut tentang tools iRadar ini. So, basically teman-teman, iRadar ini terdiri dari dua tools lain. Jadi di Ruang Trader, teman-teman mereka mendevelop 3 tools. Yang pertama namanya iZone, yang kedua namanya iTrend, dan yang ketiga namanya iRadar. Nah, yang teman-teman lihat di layar MT4 saya saat ini adalah iRadar. Nah, mungkin sebagian teman-teman bertanya-tanya, Mas Angga kok itu akunnya akun demo gitu ya? Yes, karena tools ini teman-teman hanya bisa digunakan di 2 akun. Jadi license yang diberikan oleh teman-teman di Ruang Trader itu hanya 2 akun. Satu akun Hot Forex dan satunya akun broker lain bebas. Jadi saya ulangi sekali lagi, tools ini hanya bisa running di 2 akun. Satu license ya, kalau teman-teman mungkin mau lebih dari 1 akun, teman-teman mungkin bisa beli beberapa license. Nah, satu license cuma bisa running di 2 akun, satunya boleh broker Hot Forex, satunya boleh broker bebas. Jadi mungkin satunya Hot Forex, satunya broker apapun yang teman-teman inginkan. Nah, kebetulan waktu di awal, waktu diminta akunnya gitu ya, untuk ngetes, saya waktu itu dibilang, Mas ngetesnya di akun demo dulu. Jadi saya waktu itu kasih akun demo saya. Makanya saya punya 2 license nih, satunya akun demo, satunya belum saya klaim. Dan saya belum sempat nuker akun demo saya ke akun real. Jadi nggak apa-apa, kita pakai akun demo dulu. Toh tujuannya adalah untuk melihat cara kerjanya. Karena kemarin teman-teman, saya sempat live di kelas backtesting kalau nggak salah. Dan saya sempat ngintip iRadar. Nah, teman-teman di kelas backtesting sempat lihat saya menggunakan iRadar dan mereka request, Mas bikinin video YouTube dong tentang cara penggunaan iRadar dan juga gimana caranya di tempat Mas Angga iRadarnya bisa 2 kayak gini. Soalnya di tempat saya cuma bisa 1 kan gitu. So, there you go teman-teman. Ini adalah video tentang iRadar. So, di awal teman-teman, sebelum teman-teman bisa menggunakan iRadar, teman-teman harus punya 2 tools yang lain. Jadi iRadar hanya bisa bekerja kalau teman-teman mempunyai iZone dan iTrend. Jadi nanti teman-teman bisa hubungi langsung tim dari Ruang Trader untuk lebih detailnya gitu ya. Intinya gini, kalau teman-teman sudah ngikutin live trading saya cukup lama, teman-teman ngikutin YouTube saya cukup lama, teman-teman tahu sebagai seorang trader kita bebas menggunakan tools apa aja. Saya ulangi sekali lagi, sebagai trader kita bebas menggunakan tools apapun, sistem trading apapun, selama tools yang kita gunakan mampu menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama yang perlu kita jawab adalah, apakah sebaiknya hari ini saya jadi buyer atau jadi seller? Nah, kita biasanya menggunakan auto climate, kita menggunakan RSW, kita menggunakan trend. Intinya kita pengen tahu, market mau kemana? Sebaiknya saya ngapain kan gitu ya. Jadi misalnya saya ngecek Euro USD, saya perlu tahu di Euro USD ini saya sebaiknya jadi buyer atau jadi seller atau sebaiknya saya libur. Nah, misalnya teman-teman adalah seorang trend follower, seperti saya adalah seorang trend follower, maka kita perlu mengecek trennya. Misalnya kita buka Euro USD, kita perlu tahu Euro USD ini trennya naik atau turun atau nggak jelas. Kalau trennya naik, maka saya akan fokus buy only. Kalau trennya turun, saya akan fokus sell only. Kalau trennya nggak jelas, saya akan libur dan saya akan ganti time frame lain. Begitu dan seterusnya. Itu adalah pertanyaan pertama ya, yang perlu dijawab. Saya sebaiknya jadi buyer, jadi seller, atau libur aja. Nah, pertanyaan kedua yang perlu kita jawab adalah, kalau pertanyaan pertama tadi sudah terjawab, misalnya, oke, saya mau fokus jadi seller. Maka berikutnya adalah di harga berapa saya seharusnya nge-sell. Terus stop loss saya di harga berapa kalau saya salah, target saya di harga berapa kalau saya benar ya. Itu pertanyaan kedua. Misalnya pertanyaan pertama jawabannya buy. Oke, saya mau fokus jadi buyer. Maka pertanyaan kedua yang harus dijawab adalah kita perlu buy di harga berapa, stop loss-nya di mana ketika kita salah sehingga kita bisa keluar dengan loss minimal mungkin, dan target profitnya di mana kalau kita benar sehingga kita bisa profit semaksimal mungkin kan gitu. Nah, kalau pertanyaan pertama tadi jawabannya libur ya, yang kedua nggak perlu dijawab. Nah, biasanya teman-teman saya perlu ngecek banyak banget pair ya. Saya ngecek 28 pair. Kalau teman-teman trading gold, teman-teman perlu ngecek 29 pair untuk mengetahui apakah kita punya peluang di pair tadi atau tidak. Nah, iRadar ini adalah tools yang memungkinkan kita melihat berapa? 29 dikali 2, berarti melihat 58 pair sekaligus
di satu layar sehingga kita bisa tahu pair-pair mana saja yang mempunyai potensial entry yang baik. Nah, tentu saja ini menggunakan rule yang sama yang seperti biasa kita gunakan, teman-teman. Pertama kita ngecek tren ya di time frame yang lebih besar, kemudian kita ngecek area unfill order di time frame yang lebih kecil. Nanti kita akan demokan. Nah, teman-teman bisa menggunakan banyak hal ya. Saya akan remove dulu toolsnya, teman-teman. Saya akan remove dulu semua toolsnya dari layar saya. Saya tekan Ctrl I ya, terus saya akan hapus semua toolsnya ya. Nah, saya sudah hapus semuanya. Nah, pertanyaan pertama kemarin yang muncul di teman-teman adalah, Mas, gimana caranya bikin layarnya hitam semua? Itu simple banget teman-teman. Caranya kita klik kanan, kita ke properties gitu ya. Terus teman-teman tinggal dibikin semuanya jadi hitam. Ya, kalau kita bikin chart baru, misalnya saya akan bikin chart baru yang ini ya misalnya. Atau saya bikin baru deh. Saya buka chart baru audio USD. Biasanya kan teman-teman tampilan chart seperti ini ya. Nah, teman-teman tinggal klik kanan, properties gitu ya. Nah, teman-teman tinggal di sini backgroundnya diganti black ya. Atau teman-teman bisa Ctrl A, Ctrl C aja. Nah, bawahnya diganti black. Yang ini diganti black ya. Semuanya kita ganti black ya. Sesimpel itu, nanti semuanya akan jadi hitam ya. Nah. Terus oke. Nah, langsung hitam semua ya. Itu cara pertama. Kita udah masukkan. Cara kedua, teman-teman tinggal masukkan toolsnya ya. Teman-teman klik di sini ya, indikator. Tentu saja teman-teman harusnya sudah install ya. Saya masuk ke indikator, custom, saya pilih iRadar ya. Nah, untuk iRadar yang paling penting teman-teman, karena tools ini menggunakan license, teman-teman perlu cek di bagian command di sini allow DLL importnya perlu di checklist ya. Jadi DLL importnya wajib di checklist ya. Jadi ini kita checklist dua-duanya karena dia menggunakan license. Jadi dia ketika di on kan dia akan ngecek license-nya. Seperti yang saya bahas tadi, saya cuma dikasih 2 license juga teman-teman. Jadi ini gratisan, makanya saya pakai akun demo ya, karena ini nggak bayar saya. Oke, sekarang kita masuk ke input. Nah, di input di sini teman-teman bisa lihat time frame. Nah, time frame yang kita gunakan ini adalah action time frame. Tergantung teman-teman. Kalau teman-teman suka actionnya di H1, maka kita ngecek trennya di daily, action di H1 gitu ya. Nah, teman-teman, kita time frame-nya H1 gitu ya. Berikutnya suffix simbol. Nah, ini saya pakai B karena saya pakai hot forex zero ya, zero spread, walaupun demo tapi zero spread. Teman-teman bisa lihat di sini ada B-nya, maka suffixnya B. Kalau di broker teman-teman nggak ada suffixnya, maka ya nggak usah diisi. Kalau misalnya simbolnya Euro USD gitu aja, maka ini dikosongin aja. Nah, karena ini saya pakai ada B-nya, maka saya pakai suffixnya saya isi B. Jadi prefix itu sebelum, kalau misalnya misalnya dia ECN.EuroUSD, berarti teman-teman isi di depannya. Kalau suffix di belakangnya. Nah, berikutnya gold symbol, teman-teman, kita pakai XAUUSD. Nah, ini yang paling penting, label size-nya kita isi 10 ya. Label size-nya kita isi 10. Label size-nya kita isi 10. Nah, berikutnya yang ini kita cuekin aja. Show in position kita biarkan 5. Nah, berikutnya teman-teman lihat iTrend period. iTrend period ini kita biasanya pakai default aja 9. iTrend bars-nya 2000. Nah, only confirm kita false-in aja ya. Kalau teman-teman true-in, dia hanya munculin yang confirm aja. Which is nanti akan lebih gampang. Tapi kita sementara false saja. Enable zone true, hide pivot zone ini untuk yang mau DBR, mau DBD sama RBR only, maka dia bisa true-in. Tapi kalau teman-teman sikat semua RBD dan DBR, maka teman-teman bisa isi false. Kalibrasinya 0,5, barnya, nah di sini teman-teman bisa bikin 1000 aja ya, biar dia nggak nge-lag ya. Maksimal barnya 1000 aja. Nah, berikutnya alertnya teman-teman bisa masukkan mobile notification, nanti kita bahas di video lain ya. Ini bisa ngasih pop up ke handphone teman-teman semua ketika ada area yang dekat-dekat dengan settingan kita. Kalau udah kita okein ya. Nah, teman-teman bisa lihat H1-nya muncul di sini. Nah, pertanyaan kedua, Mas, supaya munculnya 2 gimana? Oh, gampang, masukin 1 lagi. Saya tinggal masuk plus, indikator lagi, custom, iRadar lagi. Nah, teman-teman lihat, pastikan di sini command-nya di checklist ya. Nah, di sini tinggal saya ganti. Saya mau lihat yang satunya H4 misalnya. Berarti saya ganti H4. Nah, tinggal di sini posisinya, ini yang paling penting. Show in position saya ganti jadi 750 ya, supaya dia muncul di sebelah kanan sini. So in positionnya 750. Yang lain sama ya. Ini kayaknya nggak ada yang perlu dirubah. Nah, di sini maksimal barnya saya bikin 1000 juga, biar nggak nge-lag ya. Oke, semuanya udah oke. Mobile notification kita bahas lain waktu aja, kita oke. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang kita punya 2 ya. Ada H1 di kiri dan H4 di kanan. Nah, ini udah selesai ya, teman-teman.
kita udah bisa melihat semua pair di H1 dan H4. Nah, kalau teman-teman mau fokus yang confirm aja gitu ya, teman-teman tinggal Ctrl I. Saya akan edit misalnya tadi di bagian ini only confirm saya true kan, saya bikin true. Nah, teman-teman bisa lihat kalau saya close, nah teman-teman yang muncul hanya yang confirm aja. Jadi ini lebih baik lagi ya, lebih bagus lagi. Yang nggak confirm nggak muncul. Jadi yang confirm itu apa mas? Yang confirm itu adalah jika trennya confirm ya. Kalau teman-teman lihat nanti dotnya tebal dan juga current-nya ini lebih kecil daripada average-nya. Jadi kalau current-nya lebih kecil daripada average-nya, artinya dia nggak expired, maka yang muncul yang confirm aja. Kalau teman-teman mau fokus yang confirm juga lebih enak sih, jadi lebih sedikit ya, lebih sedikit yang muncul. Jadi teman-teman bisa langsung fokus sama area-area yang teman-teman bisa lihat. Anggap aja sebelahnya saya bikin confirm, sebelahnya enggak ya, biar teman-teman punya perbandingan. Nah, berarti sekarang saya bisa simple banget, saya bisa lihat Euro USD. Euro USD teman-teman bisa lihat dia confirm downtrend ya, current-nya 5, rata-ratanya 6. Jadi biasanya downtrend-nya ini kalau di H1 berarti dia lihat trennya di daily, kalau H4 lihat trennya di weekly. Nah, Euro USD di H1 kita bisa lihat trennya biasanya berlangsung selama 6 hari, sekarang baru 5 hari. Berarti kita masih punya 1 hari ke depan Euro USD untuk continue downtrend. Sayangnya adalah kita nggak punya zone-nya. Nah, ini enaknya. Jadi dia bukan hanya ngasih pair mana saja yang sedang trennya kuat, tapi juga dia ngasih pair mana saja yang di deket-deket EMA 9 atau di deket-deket area entry ideal kita ada area unfill ordernya ya. Kalau teman-teman pengen lihat Euro USD, kita geser ke kiri Euro USD ya. Ini teman-teman, ini adalah iZone-nya. Kalau saya drag Euro USD ke chart, nah teman-teman bisa lihat, kalau kita drag Euro USD ke chart, saya Ctrl I. Nah ini supaya cepat teman-teman ganti jadi 1000 aja ya, supaya dia nggak nge-lag ya. Kalau 2000 dia baca bar ke belakangnya terlalu jauh. Nah kalau teman-teman lihat, kita nggak punya area unfill order di titik yang ini ya, di titik yang kita inginkan. Nah, by the way kalau teman-teman pakai iZone, di sini iZone ini di sini ada kalibrasi pivot zone tadi sama ya untuk rally base drop dan drop base rally. Kalau false berarti kalau dia true berarti diumpetin ya. Nah, yang menarik di sini ada statistik. Kalau teman-teman muncul true statistiknya, maka dia akan muncul statistiknya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat itu 79,35%. Jadi ketika harga sentuh area biru ini, kemungkinan dia turun ke bawah itu 79,35% dibanding kemungkinan dia tembus ke atas gitu ya. Secara statistik ya. Nah, kita lihat ini adalah EMA 9 daily, teman-teman, reference line ini. Nah, di sini kita nggak punya area UFO. Makanya kalau kita lihat di sini di Euro USD dia nggak punya area. Jadi simple. Selanjutnya GBP USD. Teman-teman bisa lihat GBP USD, saya tinggal drag dari samping GBP USD. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita punya area unfill order yang di dalamnya ada EMA 9-nya. Jadi kita punya valid setup ya. Ini adalah drop base drop. Nah, tinggal teman-teman seberapa banyak teman-teman mau mengambil lebar areanya. Nah, ini lebar areanya menurut saya cukup lebar ya. 60 pips di GBP USD buat saya terlalu lebar. Nah, teman-teman bisa batasin ya lebar areanya dengan iZone. Teman-teman bisa batasin di sini nggak ada ya. Maksimal bar. Oke, nggak ada ya. Jadi ini buat saya terlalu lebar ya teman-teman untuk GBP USD. 60 pip terlalu lebar, jadi saya akan skip aja. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman lihat di iZone, di sini sebenarnya sudah ada harganya ya. 152.001, 152.472. Jadi simple banget udah ada harganya. Jadi kalau teman-teman mau lihat GBP Yen, kita udah tahu yang trennya confirm ini semua, yang trennya confirm dan ada areanya adalah GBP Yen. Areanya adalah drop base drop dari 152.001 ke 152.472. Nah, kalau kita balik ke sini, GBP Yen, kita cari GBP Yen. Nah, ini saya drag ke chart. Nah, salah satu kelebihan di sini, teman-teman, kita trading di broker yang kita gunakan. Jadi kalau biasanya kita chartingnya di TradingView, teman-teman, sehingga harga beda broker kan bisa beda ya. Teman-teman harus ngecek lagi di broker yang kita pakai candlenya sama nggak harganya. Nah, karena kita sekarang langsung charting di MT4, maka harga yang kita lihat adalah data feed dari broker kita, which is ini akan membuat entry kita jauh lebih akurat lagi. Nah, di sini kalau teman-teman munculin angkanya, saya Ctrl I, saya ke iZone, dan di sini teman-teman bisa lihat show mana ya? Show labels ya. Kalau saya bikin labelnya jadi true, oke, terus saya close, teman-teman bisa lihat di sini ada harganya ya.
152.001 ke 152.472. Ini adalah harga yang sama yang muncul di iRadar ya di sini ya. 152.001, 152.472. Jadi kalau teman-teman mau langsung dimasukin angka ini pun sah-sah aja. Nah, jadi di sini langsung muncul angkanya. So, kalau kita mau ngambil area ini, which is ini adalah valid setup, teman-teman. Yang biru tebal ini masih fresh, yang biru muda ini sudah nggak fresh. Which is nggak penting fresh atau nggak freshnya. Yang penting dia ada deket-deket sama EMA 9. Dan ini EMA 9 daily-nya deket-deket proximal, jadi ini adalah valid setup. Nah, kalau teman-teman mau entry, simple banget. Kita tinggal masukkan asisten kita ya, Dwi Anggara Trading Assistant, saya drag layar. Oke, saya okein. Nah, teman-teman tinggal masukin aja. Saya posisinya adalah sell. Saya tinggal masukin ini 152.001 limit ordernya. Tinggal misalnya SL-nya 152.472. Saya bulatkan jadi 48. 48 ditambah 5 berarti SL saya di 53. Saya tambahin spreadnya 2 berarti 55. Berarti saya tinggal masukin 152,55. 55 dari mana, Mas? Karena ini 48 ditambah 7 ya. Saya anggap spreadnya 2 ya. Saya masukkan saya entry misalnya risknya 0,5%, saya ambil 1:1 gitu ya. Saya klik place order, maka dia akan otomatis pasang sell, stop loss dan TP. Misalnya teman-teman setengahnya teman-teman mau ambil TP 1:3, tinggal masukin 3 di sini, klik sell, selesai. Jadi proses chartingnya menjadi jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif. Kita lihat lagi. Area apa yang menarik di sini? Nah, kita bisa lihat CHF Yen menarik, tapi areanya adalah rally based drop. Nah, ini juga yang menarik. Teman-teman bisa lihat ini ada drop is drop, rally based drop. Tinggal tergantung teman-teman. Kalau teman-teman aliran yang disikat semua, DBR dan RBD disikat, teman-teman bisa langsung masukin. Tapi kalau teman-teman aliran DBD dan RBR only, maka rally based drop bisa di skip. Kita lihat CHF Yen, teman-teman. Kita drag ke chart gitu ya. Ini saya suka banget prosesnya di sangat cepat. Nah, teman-teman bisa lihat kita punya area di sini 119.794 ke 120.036. Ini adalah area yang sama yang muncul di sini ya. 119.794 120.036. Jadi tools ini membuat proses charting menjadi sangat-sangat efektif, sangat-sangat cepat. Jadi teman-teman bisa ngerjain banyak hal yang lain, hal yang benar-benar teman-teman suka. Seperti yang sudah saya bilang, teman-teman, saya ini bukan orang yang passionnya trading ya. Saya bukan orang yang sangat suka trading. Saya suka making money gitu ya. Kebetulan trading adalah salah satu cara termudah untuk menghasilkan uang yang susah. Gimana maksudnya? Jadi banyak yang bilang trading is the easiest way to make gimana ya? The easiest way to make hard money. Anggap aja begitu ya. Jadi salah satu cara paling mudah untuk dapetin duit, tapi caranya susah, gampangnya gitu. Ya. Kita lihat teman-teman, saya bisa masukin, saya akan enter di 119.794 sell ya. 119,794, stop lossnya 12003, saya bulatkan jadi 04. 12004 ditambah 7 11 ya. Saya entry 0,5%. Risknya RR 1:1, saya klik place order, dia langsung sell. Sisanya saya ambil 1:3, saya klik place order, dia langsung pasang 1:3 di sini. Selesai ya. Nah, berikutnya saya tinggal lagi NZD Yen ya, teman-teman. NZD Yen. Nah, saya tinggal drag ke chart gitu ya, NZD Yen-nya. Nah, teman-teman bisa lihat areanya juga menarik ya, rally based drop. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia tulis areanya adalah RBD 76735 77077 ya. 76735 77 76725 77979 ya, beda dikit ya. Saya sell aja langsung sama. Saya masukin angka ini 76795. Sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini juga ada angkanya ya. Ini adalah angka, ini adalah proximalnya, ini adalah distalnya muncul juga. Nah, ini teman-teman 76979, saya bulatkan 7698 ditambah 7 ya. 7698 ditambah 7 berarti 7705 ya. Saya akan masukkan risknya 0,5%, 1:1. Sell, sisanya misalnya saya ambil 1:3, tinggal tekan 3 sell. So, udah gitu aja teman-teman ya. Kita sudah selesai, saya belum keklik ya. Kita sudah selesai menganalisa 28 pair plus gold di H1 ya. Jadi kita udah tahu di gold dari 28 pair plus gold cuma ada 4 setup. Jadi kita nggak perlu menghabiskan waktu kita untuk ngecekin semua setup yang ada di H1 gitu. Jadi kita daripada buka 28 pair, kita bisa cukup lihat satu layar dan kalau ada areanya langsung di input. Jadi ini mungkin kalau teman-teman langsung trading tanpa perlu menjelaskan itu mungkin teman-teman cuma perlu spend 5-10 menit untuk charting H1 dan H4 sekaligus. Which is teman-teman monitor 58 pair.
ini luar biasa. So, iRadar ini buat saya jadi salah satu tools paling favorit yang saya punya sekarang ya, yang ada di toolbox saya, salah satu tools paling favorit saya. Karena pertama, ini membuat kita sangat konsisten. Yang kedua, menghemat waktu. Bayangkan kalau teman-teman bisa hemat 1 jam setiap hari, itu berarti 5 jam seminggu, 20 jam sebulan, wah 1 tahun lumayan. Berarti teman-teman sebulan hemat 1 hari, setahun teman-teman punya ekstra 12 hari. Kalau 10 tahun, wah, ekstra 120 hari ya. Menarik banget. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat di sini kalau teman-teman adalah aliran yang kalau teman-teman mau fokus sama drop base drop RBR only, bahkan DBD dan RBR, bahkan teman-teman bisa setting di sini di iRadarnya. Teman-teman bisa tinggal di uncheck aja nih hide pivot zone. Kalau teman-teman bikin jadi true, saya klik OK ya. Bahkan teman-teman langsung sama dia langsung, teman-teman cuma lihat ada 2 setup. Cuma ada GBP USD dan GBP Yen. Jadi langsung. Bahkan kita nggak perlu lihat yang rally base drop dan drop base rally kalau teman-teman tidak suka drop base rally dan rally base drop. Tapi kalau teman-teman suka semua ya tinggal di Ctrl I. Saya tinggal bikin pivot zone-nya saya bikin false. Jadi ini simple banget teman-teman. Kalau teman-teman mau fokus DBD RBR plus EMA 9, climate conform DBD RBR plus EMA 9, dia bisa melakukannya langsung di filter 28 pair, langsung dikasih 2 pair yang ada setupnya. Cepet banget. Begitu juga kalau misalnya saya mau H4 ya. Saya mau H4 berarti ya simple banget. Kalau saya mau H4 berarti teman-teman, kalau teman-teman aliran climate expired disikat boleh. Di sini dimunculin yang expired. Jadi yang putih-putih ini climate-nya udah expired ya. Jadi ada yang confirm expired, ada yang confirm belum expired. Jadi ini juga sangat membantu memudahkan kita untuk trading. Buat saya ini keren banget ya. So kalau teman-teman misalnya mau fokus, kita lihat aja, langsung aja. H4 ada Euro Yen. Tinggal buka ke sini, saya drag Euro Yen dari sini. Mana Euro Yen ya? Sorry, hampir salah klik. Saya drag Euro Yen ke chart, terus saya rubah jadi H4, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini langsung ada areanya ya. Areanya adalah rally base drop ya, 134 973 131 085. Dan yang menarik dari iRadar ini, teman-teman bisa bikin alert mobile notification ya. Kalau ini alertnya teman-teman bikin true. Nah, terus teman-teman enable mobile notification-nya dibikin true. Terus nanti teman-teman tinggal masuk ke options ya, Ctrl O. Terus teman-teman masuk ke di mana ya kalau nggak salah, di event, bukan di event. Notification ya, teman-teman di notification teman-teman tinggal klik enable push notification. Nah, teman-teman tinggal salin nih MetaQuotes ID. Ini MetaQuotes ID ini adalah yang ada di HP teman-teman semua, MT4 HP teman-teman semua. Teman-teman masukkan ID-nya ke sini, terus teman-teman klik OK. Nanti teman-teman bisa kasih, setiap kali ada area yang dekat sama entry kita, maka dia akan ngirim push notification ke MT4 di HP teman-teman semua. Jadi teman-teman lagi jalan, ada setup dekat, kita bisa charting langsung. Jadi ini benar-benar sangat-sangat hemat waktu dan sangat-sangat efektif ya. So kita akan charting di H4 teman-teman. Saya masuk Ctrl I, saya akan langsung ilangin aja di H4, saya akan mau fokus lihat yang confirm doang biar nggak terlalu banyak yang dilihat ya. Saya okein, boom, langsung. Euro Yen, tadi kita ada areanya 130913 ya. Kita langsung pasang aja sell Euro Yen 130913 dengan stop loss di 131085. 085 saya anggap 09, 9 ditambah 7, 16 ya. 131,16 ya. Saya masukkan 0,5 di 1/1. Sisanya 0,5 di 1/3. Selesai. Nah, berikutnya kita langsung lagi Euro chart drop base rally ya. Kita ke Euro chart. Mana Euro chart? Nah, saya drag ke chart saya. Teman-teman langsung muncul Euro chart drop base rally, ini areanya langsung muncul ya. Saya tinggal klik buy. Saya masukkan angkanya 1,48278 ya. 278 saya bulatkan jadi 28 ditambah spreadnya 2, saya jadi akan entry di 1,4830 dengan stop loss 14788. Saya akan stop loss nih 1,4782 ya. Saya akan entry 0,5 di 1/1 dan saya akan ambil di 1/3. Nah, sekali lagi teman-teman, ini disclaimer ya, ini bukan sinyal trading ya, ini adalah
demonstration ya tentang bagaimana cara menggunakan produknya ya. Ini nggak ada jaminan teman-teman, kalau teman-teman mau ngikutin plan-nya sebagian teman-teman gunakan risk yang sesuai dengan risk profile teman-teman, dan hanya ambil jika rule yang kita gunakan sesuai dengan rule yang teman-teman gunakan dalam trading ya. Lanjut, Eurochart udah, GBP CAD rally base rally ya, kita lihat GBP CAD. Nah ini dia GBP CAD, saya drag ke chart saya. Rally base rally ini areanya rally base rally ini udah nggak fresh teman-teman, udah beberapa kali kesentuh dan sebelumnya bekerja dengan sangat baik. Ini saya akan entry ya, 1,72512, 1,72, saya tambahin 2 pips saja langsung biar cepat. 1,7172, 1,71, let's say 66 misalnya ya, atau 65 deh karena ini GBP CAD. Saya akan masuk 0,5% di 1/1. Saya akan entry lagi 0,5% di 1/3 ya. Sesimpel itu, langsung dapat areanya, langsung bisa entry. Apalagi? Oke, AUD Yen ya, rally base drop. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ada jarak ATR-nya ya, seberapa jauh area dari entry kita ya. Jadi kalau teman-teman mau fokus di entry, sebaiknya teman-teman entry yang ATR-nya di bawah 1 ya. Kalau ATR-nya di atas 1 biasanya nanti teman-teman perlu monitor dan sering kali ini di cancel areanya. Jadi kapan area ini di cancel Mas? Area ini di cancel kalau ini garis hijau ini sudah keluar terlalu jauh dari area unfill ordernya ya, dari area UFO-nya. Kalau hijaunya terlalu jauh maka kita cancel. Nah biasanya teman-teman yang di entry adalah yang ATR-nya kurang dari 1 ya. Kita lanjut aja, AUD Yen ya, RBD. Audi JPY ini dia. Nah, teman-teman bisa lihat ada rally base drop ya. Saya nggak akan entry ya, biar cepat ya. Teman-teman bisa lihat areanya adalah ini 82,49 ke 82,81. Berikutnya CAD Yen rally base drop ya. Jadi ini sangat membantu memudahkan teman-teman. CAD Yen saya drag ke chart. Nah, teman-teman bisa lihat oh areanya ini bagus ya. Rally base drop, saya akan entry yang ini. Tadi sebenarnya saya pengen entry tapi kita cuma perlu mendemokan, kayaknya saya udah cukup mendemokan cara entry-nya, tapi yang ini saya tetap pengen entry, nggak tahu kenapa. 88211 ke 8857, 88,65 ya, 0,5 1 sell. Nah, segampang itu dan secepat itu teman-teman buat entry, ini sangat menarik ya. Terakhir CHF Yen ya, CHF Yen rally base drop. CHF Yen rally base drop, teman-teman bisa lihat areanya ini ya, rally base drop ya. Nah, ini udah nggak fresh karena harga udah sempat masuk ke area, sempat kepanggil dan harga udah turun ya. Tapi ini kalau kita entry ini adalah sentuhan kedua. So itu adalah iRadar, dan teman-teman bisa ganti kalau misalnya teman-teman aliran trading di M15, teman-teman tinggal Ctrl I. Saya akan ganti yang sebelah kanan jadi M15 gitu ya. Tinggal klik 2 kali, di sini diganti jadi M15 gitu ya. Terus teman-teman oke, teman-teman juga bisa melihat oh M15, kita lihat dia Ctrl I M15 ya, udah oke ya, saya close. Nah, teman-teman di M15 juga banyak. Kita bisa lihat oh M15 ada NZD USD. Misalnya saya mau fokus yang DBD RBR only gitu ya. Maka saya tinggal ke sini di pivotnya, pivot. Ah ini dia, hide pivot zone saya bikin true, maka teman-teman bisa lihat dia hanya akan munculin DBD dan RBR only ya, RBR dan DBD. Kita bisa lihat oh NZD USD ada area. Saya tinggal turunin ke M15. Saya cari NZD USD ya. Ini dia, saya drag layar. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada areanya drop, base drop. Very nice, bagus banget. Kita pasang aja ya. Kita akan entry di 0,69741, 0,69741 dengan stop loss di 0,69852 ya, 0,6985 tambah 6 912 ya. Kita akan entry dengan risk 0,5 di 1/1. Place order dan oh ini harusnya areanya jatuh ke UFO lain, harusnya digabung ya. Nah, tapi kita akan bahas lain waktu ya. Harusnya ini digabung dengan UFO berikutnya. Kita cuekin aja ya sementara ini ya. Di contoh ini ya.
Kita lihat lagi apa yang menarik. Oh, Euro NZD ya. Euro NZD ini spreadnya lebar, hati-hati. Saya mau cari yang AUD chart misalnya. AUD chart. Wait. AUD chart. There you go. Ini dia. Kita drag AUD chart ke sini. Areanya ini adalah ya rally base rally. Areanya di sini ya. Ini level on level ya, teman-teman. Ada dua level ya, drop base rally ya. Ada dua area di sini. Kita bisa combine jadi satu area. Kalau teman-teman mau entry di situ berarti kita akan entry di 93474 dengan stop loss di, saya pakai yang bawah 0,93259. Kita lihat apakah SL-nya jatuh di UFO lain. Kalau jatuh di UFO lain, oh ya jatuh di UFO lain harusnya teman-teman SL-nya digeser di bawah sini ya. Harusnya SL-nya di 93, saya akan modify. Harusnya SL-nya digabung aja. Kalau kita mau ngikutin rule yang benar, tadi ada yang saya gabung, ada yang saya enggak, karena goals-nya bukan untuk ngasih sinyal teman-teman, goals-nya adalah untuk mendemokan cara kerjanya. Berarti 0,93127 harusnya. Berarti areanya segitu harusnya ya. Areanya cukup lebar dari sini ke sini ya. Ini audit chart. Nah, kalau teman-teman mau trading M5 bisa nggak? Bisa, Mas. Tinggal kita ganti. Yang sebelah kiri saya ganti jadi M5 ya. M5. Boom. Dan nggak ada area ya. Langsung. Kita berarti lihat M5 nggak ada area. Selesai. Kita nggak perlu capek-capek ngecek M5 satu-satu karena kita udah tahu nggak ada area. Jadi, so far teman-teman, iRadar ini jadi tools favorit saya yang ada di MT4 ya, sejauh ini ya, tools favorit saya yang ada di MT4 dan nah ini ada muncul karena tadi alertnya saya bikin yes, teman-teman bisa lihat di situ muncul alert ya. Buy potential AUD NZD current price sekian, proximalnya sekian. Jadi dia kasih tuh AUD NZD current price 1,57 ya, proximalnya berapa, distalnya berapa, TF-nya berapa ya. Muncul TF-nya M5 udah ada, tadi belum ke update-nya, TF M5 ya, ATR 0,93 tipe DBR. Nah ini teman-teman, alert ini kalau teman-teman tadi masukkan MetaQuotes ID-nya, alert ini akan muncul di MT4 teman-teman semua. Lebih tepatnya MT4 HP teman-teman semua. So ini super menarik. So itu aja teman-teman. Ini video yang cukup panjang tapi saya yakin ini ngasih value yang cukup banyak buat teman-teman semua. Tentang cara menggunakan iZone dan cara bikin iZone-nya jadi dua layar. Maksud saya adalah iRadar. Dan kalau teman-teman tertarik untuk menggunakan iRadar, buat saya kalau teman-teman orang yang trading menggunakan trend dan menggunakan area unfilled order atau teman-teman trading supply and demand, maka iRadar ini adalah tools wajib yang perlu teman-teman punya di MT4 teman-teman semua. Kalau teman-teman trading dengan cara lain, berarti teman-teman nggak perlu pakai ini dong. Karena seperti yang saya bilang, ada banyak cara untuk menghasilkan income di forex trading. Sekali lagi, kalau teman-teman tertarik untuk menggunakan iRadar, iZone, dan iTrend, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi video, dan teman-teman bisa kontak langsung ke teman-teman di ruang trader tentang harganya, cara belinya, segala macamnya ya. Teman-teman bisa langsung kontak ke beliau. Itu aja dari saya teman-teman. Thank you so much sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.